Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Tahanahak SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Impres Nailera, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Praktek pembelajaran ini saya melaksanakannya di kelas 2 dengan topik "Aku membutuhkan orang lain". Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Marilah kita berdoa. Teman-teman serta guru, mari kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aloysia Rizka Bria, Ada Ibu. Adriani Neni Bria, Ada Ibu. Chelsea Agustin Nahak, Ada Ibu. Desi Natalia Unang, Ada Ibu. Febriani Tahu, Ada Ibu. Maria Magdalena Bitaleki, Maria Jessica Duli, Ada Ibu. Stefania Novanti Nahak, Ada Ibu. Valeria Angriani Boyliu, Ada Ibu. Lucia Anessa Lim, Siap saya hadir. Avelina Jeani Salu. Ada Ibu. Semuanya hadir anak-anak? Hadir. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi kita dengan topik "Aku membutuhkan orang lain", atau kita membahas tentang "Aku membutuhkan orang lain". Di sini ibu mau bertanya, siapa yang pernah membantu kamu di rumah atau di sekolah? Siapa yang tahu, angkat tangan. Novanti? Orang tua. Ya, orang tua. Ada lagi? Anissa? Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Masih ada lagi? Ellen? Teman. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tetangga. Tetangga. Ya, bagus. Jadi anak-anak yang membantu di rumah adalah siapa-siapa? Orang tua, Bapak Ibu Guru, masyarakat di sekitar kita, dan teman. Jadi anak-anak,
terhadap yang lain. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan orang lain. Yang kedua, menceritakan pengalaman pribadi ketika dibantu orang lain. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling menolong dalam kegiatan di kelas atau di sekolah. Jadi anak-anak, topik kita atau materi kita hari ini, aku membutuhkan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Ya atau tidak anak-anak? Ya. Kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Jadi anak-anak mau mendengar cerita atau tidak? Mau atau tidak? Ya, di sini Ibu ada menyiapkan ceritanya. Ceritanya tentang si lumpuh dan si buta. Si lumpuh dan si buta. Pada suatu hari, seorang lumpuh pergi ke sebuah warung dan duduk di samping seseorang yang sudah sejak hari di sana. Saya tidak bisa datang ke pesta sultan, keluhnya, karena kakiku yang lumpuh sebelah ini membuatku tidak bisa berjalan cepat. Orang di sebelah itu mengangkat kepalanya. Saya pun diundang, katanya, tetapi keadaanku lebih buruk dari saudara saya, buta dan tidak bisa melihat jalan, meskipun saya juga diundang. Orang ketiga yang mendengar percakapan kedua orang itu berkata, tetapi kalau saja kalian menyadarinya, kalian berdua mempunyai sarana untuk mencapai tujuan. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh didukung di punggung kalian menggunakan kaki si buta dan mata si lumpuh untuk menunjukkan jalan. Dengan cara itulah keduanya bisa mencapai tujuan dan pesta sedang menanti. Dalam perjalanan keduanya sempat berhenti di sebuah warung lain. Mereka menjelaskan keadaannya kepada dua orang lain yang duduk bersedih di sana. Kedua orang itu, yang seorang tuli, yang lain bisu, keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Yang tuli bisa bicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Kedua orang itu tak ada yang bisa datang ke pesta, sebab kali ini tak ada orang ketiga yang bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ada masalah, apalagi bagaimana cara mereka memecahkan masalah itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Novanti. Silakan duduk. Satu kali tepuk hebat untuk Novanti. Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Ya, terima kasih anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita persahabatan si lumpuh dan si buta? Saya Ya, Anessa, silakan. dari cerita tentang persahabatan si lumpuh dan si buta, kita belajar tentang pentingnya saling melengkapi
mempercayai dan bekerja sama dalam mengatasi kekurangan masing-masing, serta mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam berbagi, dan menyadarkan bahwa manusia saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Iya. Masih ada? Ibu, Iya. dari Si. cerita tentang si lumpuh dan si buta, kita belajar tentang kedua di antara mereka. Meskipun memiliki kekurangan fisik, tetapi mereka tidak berhenti beraktivitas atau berkarya, melainkan menemukan cara untuk tetap berfungsi dan meraih tujuan bersama. Ya. Masih ada? Ya. Dari cerita tentang si lumpuh dan si buta, kita belajar tentang saling menolong dan saling melengkapi satu sama lain. Ya. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Ya, pas? Ya. Satu kali kita tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Baik. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat? Saya Bu, Ya, Chelsea, silakan. si lumpuh dan si buta bisa sampai di pesta dengan selamat karena mereka bekerja sama. Si buta akan menggendong si lumpuh, sementara si lumpuh yang bisa melihat akan menuntun jalan dan arah, sehingga kedua bisa berjalan bersama menuju tujuan mereka. Ya. Oke. Siapa lagi? Ya, Tere, silakan. Si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat karena si buta memberikan kakinya untuk berjalan dan si lumpuh memberikan matanya untuk melihat, sehingga mereka bisa sampai di pesta. Ya. Oke. Masih ada? Saya Ibu. Ya, Novanti. Si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat karena bekerja sama dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Masih ada lagi? Saya Ibu. Ya. Si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat karena mereka saling melengkapi sehingga kekurangan masing-masing bisa teratasi dan mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ya, bagus. Pertanyaan nomor 3. Apa pesan yang kita ambil dari kisah si lumpuh dan si buta? Saya Ibu. Ya, silakan Ellen. Pesan dari kisah si lumpuh dan si buta adalah tentang proses saling percaya dan melengkapi kekurangan untuk mencapai tujuan. Masih ada? Saya Ibu. Silakan. Pesan dari kisah si lumpuh dan si buta adalah tentang pentingan memiliki iman yang teguh, tidak mudah menyerah dan terus berseru kepada Tuhan untuk mencari pertolongan. Ya. Masih ada lagi? Saya Ibu. Ya, Mia, silakan. Pesan dari kisah si lumpuh dan si buta adalah agar kita sebagai manusia yang sempurna, kita harus berbuat kebaikan kepada siapa saja, terutama kepada sesama orang lain dan teman di sekitar kita. Ya. Masih ada lagi? Saya Ibu. Ya. Pesan dari kisah si lumpuh dan si buta adalah kita sebagai manusia harus saling membutuhkan satu terhadap yang lain karena kita adalah makhluk sosial. Baik ya, anak-anak. Sekarang Ibu menyimpulkan
tentang si lumpuh dan si buta. Luar biasa, si lumpuh dan si buta yang tidak bisa berjalan. Si buta yang matanya tidak melihat, dan si buta dan si lumpuh yang tidak bisa berjalan. Keduanya adalah cacat. Bagaimana mereka bisa tuju ke tempat yang mereka ke sana itu? Jadi anak-anak, si buta memakai mata si lumpuh dan si lumpuh memakai mata si buta, sehingga keduanya bisa sampai di tujuan, bisa sampai di tempat pesta itu. Luar biasa, iya kan? Iya. Jadi di sini anak-anak, tuliskan, ibu sudah bagi, tuliskan hasil ringkasan kelompok kalian. Sekarang saya persilakan untuk anak-anak kerjakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok Anessa, Jian, Rajia, Cika. Bagaimana untuk mencipta Yesus menggunakan doa? 2. Dari mana asal makanan yang ada? 3. Apa yang dilakukan Yesus sebelum membagikan makanan? Urutan peristiwa orang banyak mengikuti Yesus. Mereka lapar karena sudah lama mendengarkan pengajaran murid-murid. Menyarankan untuk menyuruh mereka pulang. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ada 2 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Yesus mengangkat mata mengucap syukur, lalu membagikan semua orang. Makan sampai kenyang, dan sisanya terkumpul 12 bakul ikan. Makanan berasal dari seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur dan memberkati makanan sebelum membagikan. Sekian dan terima kasih. Ya, satu kali tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Baik anak-anak, sekarang siapa yang mau bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Saya persilakan. Saya Ibu. Iya, silakan. Mengapa Yesus memakan 5 roti dan 2 ikan, bukan langsung menciptakan dari langit? Karena Yesus mau mengajarkan bahwa Allah bisa memakai hal kecil yang kita berikan dengan tulus untuk menjadi berkat besar bagi banyak orang. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Mia silakan. Apa arti tindakan Yesus berdoa mengucap syukur sebelum membagi makanan? Yesus memberi teladan untuk selalu bersyukur kepada Allah Bapa sebelum menerima dan membagikan berkat. Ada lagi? Pas? Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Baik, terima kasih kelompok 1 saya. Silakan untuk duduk kembali. Nama-nama kelompok RW Mirna Rizka Sarah. 1.
bagaimana kita bisa meladani kepedulian Yesus dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa peran kita sebagai murid Kristus dalam membantu sesama. 3. Buatlah salam satu contoh dalam sikap berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meladani Yesus dengan berbagi teduh kepada yang kekurangan dan tidak memberi. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk membantu sesama, terutama yang membutuhkan. Mengajak untuk orang miskin ikut dalam kegiatan bakti sosial atau membantu anak yang kesusahan dan melupakan bahasa. Baik, siapa yang bertanya silakan, kelompok 1, 2. Ayo Anissa, saya silakan. Jika kalian hanya punya sedikit, apakah kalian tetap mau berbagi? Ya, karena berbagi bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal hati yang tulus. Tuhan bisa melipat ganda kebaikan kecil menjadi besar. Ada lagi? Saya Tere? apa contoh sederhana di sekolah untuk meneladani Yesus? Berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa makanan teman yang kesulitan belajar dan meminjamkan alat tulis. Masih ada lagi? Pas? Ya. 1 kali tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Materi hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus membutuhkan satu terhadap yang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Begitu pula orang lain tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan kita. Ya atau tidak anak-anak? Ya. Baik anak-anak, sebagai bahan refleksi untuk kalian, Ibu minta anak-anak satu hal yang anak-anak lakukan untuk membantu orang tua hari ini. Dan tugas ini kita kumpulkannya di minggu depan ya. Ya. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang anak-anak, jadi anak-anak kita harus berbuat apa? Baik kepada siapa? Orang lain. Entah orang tua,
teman-teman, Bapak Ibu guru dan sesama kita. Keluarga, masyarakat, harus kita apa? Berbuat baik kepada orang lain. Karena tanpa orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi anak-anak, membantu orang lain itu dengan siapa? Dengan hati yang tulus, ikhlas. Jangan setelah kita memberi, kita bersungut. Itu tidak boleh. Seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Ya atau tidak anak-anak? Ya. Kita mengasihi dengan apa? Memberi. Ketika teman susah kita apa? Membantu. Ketika teman datang lupa alat tulis, kita harus apa? Berikan ya, meminjamkannya kepada dia yang lupa membawa alat tulis. Ya atau tidak anak-anak? Ya. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Sekarang anak-anak, kita berdoa, kita berdiri, dan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri. Doa dipimpin oleh Novandi. Sikap doa. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk, Novandi. Sampai ketemunya di minggu depan ya anak-anak. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat